Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa masa Prapaskah. Kita masuk pada hari yang ketiga. Baiklah, pada kesempatan yang indah ini mari kita awali persekutuan doa. Pada kesempatan ini kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 460 bait pertama dan ketiga. Jika jiwaku berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan yang kami kenal dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih kami. Dan perkenankanlah kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengaturkan segala syukur kami. Karena Tuhan telah membimbing dan menyertai dalam kehidupan kami. Dan memberikan berkat-berkat dan kenikmatan yang telah kami terima sampai pada saat hari ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa, pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami akan mengadakan persekutuan doa. Masuk pada masa Prapaskah pada hari yang ketiga ya Tuhan, kira juga Engkau berkati, Engkau tuntun agar di dalam perjalanan nanti persekutuan doa yang ketiga ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Allah Bapa, hamba-Mu yang terbatas ini yang akan Engkau pakai untuk melayankan firman-Mu, kira juga Engkau berkati, Engkau berikan kemampuan agar kami senantiasa dapat melayani firman-Mu dengan baik. Tuhan Allah Bapa, kami serahkan persekutuan doa pada kesempatan hari ini dari awal sampai akhir hanya dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada hari ini kita ambilkan dari Injil Lukas 22 ayat 42b yang demikian firman Tuhan. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami ulangi, tetapi bukanlah kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikian firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Injil Lukas 22 ayat yang ke-42b. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan pada hari ini dengan tema doa yang penuh kebersamaan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tentu mengetahui bahwa ada begitu banyak jenis doa. Ada doa ungkapan syukur. Kita mengungkapkan syukur kita dalam situasi apapun, baik suka maupun duka, dan dalam keadaan senang ataupun susah. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Ada juga sedekah. Sedekah menjadi yang terpenting sebagai wujud rasa syukur kita. Kita menyisihkan sedikit harta yang kita miliki. Semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada juga doa permohonan. Doa permohonan adalah doa meminta sesuatu kepada Tuhan. Doa yang berisi permintaan dari orang yang memanfaatkan atau doa memanjatkan doa itu sendiri. Ada juga doa penyembahan. Doa yang di dalamnya ada pujian, penyembahan, ada doa serta pemberitaan firman Tuhan. Ada juga doa penyesalan dosa. Doa penyesalan dosa, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita selalu berbuat dosa. Bahwa kita belum mampu menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Agar Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Agar kita diangkat dari dosa-dosa. Agar kita hidup lebih baik. Dan dimampukan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Dan tidak berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di antara banyaknya jenis doa, bisa jadi doa penyerahan adalah jenis doa yang sulit untuk diungkapkan. Karena dibutuhkan ketulusan, dibutuhkan keikhlasan dan pasrah sempurna kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah dari kumpulan ilustrasi bijak. Ini bertutur demikian. Seorang ratu yang kaya dan bermasyhur, yang termasyhur memiliki anak gadis yang begitu cantik. Suatu hari anaknya yang masih belia tersebut jatuh sakit. Para dokter terbaik di negeri itu dikumpulkan dan diminta untuk mengobati anak sang ratu. Bukannya membaik kondisi kesehatannya, justru semakin menurun. Siang dan malam
Ratu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sambil menangis, ia berkata, "Tuhan, tolonglah anakku. Semoga sentuhan-Mu menyembuhkan dan membuat anakku bisa pulih kembali." Hari demi hari si anak tidak kunjung membaik. Para dokter menyerah dan melaporkan kepada ratu bahwa mereka tidak mampu lagi berbuat apapun untuk sang anak. Di tengah kesedihannya, seorang yang terkenal suci dan kudus berkunjung ke istana. Ia menyarankan agar sang ratu mencoba doa yang paling manjur di antara semua doa yang paling ada. Doa apakah itu? Ratu bertanya. Orang suci itu menjawab, doa penyerahan. Apakah itu doa penyerahan? Tanya sang ratu lagi. Penyerahan artinya Anda menyerahkan sang anak kepada Tuhan sepenuhnya. Anak Anda milik Tuhan. Apa yang akan terjadi semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Awalnya sang ratu tidak berkenan untuk memanjatkan doa penyerahan tersebut. Karena baginya doa penyerahan seperti merelakan anaknya pergi untuk selama-lamanya. Namun karena keadaan anaknya semakin memburuk, ratu berlutut dan berdoa, "Tuhan, anak ini memang darah dagingku, tetapi bukan milikku. Ia milikmu sepenuhnya. Aku menyerahkan dia kepadamu. Terjadilah kepadanya sesuai dengan kehendak-Mu." Dengan sekuat tenaga, ratu terus memanjatkan doa penyerahan berulang-ulang sampai si ratu tertidur dan kemudian bermimpi. Anaknya sedang tersenyum dan melambaikan tangan perpisahan kepada sang ratu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kumpulan ilustrasi bijak, kisah ini memang tidak berlanjut. Kita tidak tahu apakah anak sang ratu semakin sehat atau sebaliknya. Tetapi ada kalimat penutup di akhir kisahnya yang berpesan begini. Semua doa-doa manusia itu sesungguhnya dijawab oleh Tuhan. Tetapi jawaban dari Tuhan itu bukan terletak pada dikabulkannya doa-doa kita. Melainkan cara kita menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah Tuhan Yesus juga memberi contoh bahwa doa yang dipanjatkan kepada Sang Bapa dijiwai dengan semangat penyerahan. Kalimat pamungkas Yesus dalam doanya ialah, "Bukan kehendak-Ku yang terjadi, namun kehendak-Mu lah yang terjadi." Saat itu Yesus sedang berada di tahap akhir kehidupannya
sebagai manusia. Ia diperhadapkan pada jalan salib yang tidak mudah untuk diarungi. Bahkan sebagai manusia, ia masih meminta, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Namun Yesus tahu bahwa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Bapa adalah kesetiaan seorang anak kepada Bapa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa sering kita memakai rumusan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam doa-doa kita. Namun ketika jawaban doa itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan, kita bertanya-tanya, kecewa, dan bahkan marah. Oleh karena itu, mari kita terus belajar untuk menghidupi doa-doa kita dengan keberserahan. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah bukan tanpa usaha. Berserah adalah bentuk iman bahwa hidup kita adalah miliknya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengaturkan segala puji, syukur, dan terima kasih kami. Karena Tuhan telah berkenan hadir di tengah-tengah kami, di dalam kami mengadakan persekutuan doa masuk pada Prapaskah tahun 2022. Pada hari yang ketiga ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir dengan keadaan baik. Tuhan, kami juga mengaturkan puji syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami terima ini ya Tuhan, dapat meresap dalam hati kami, dan kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Lalu kami dapat menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah Bapa, kami juga pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumahnya sendiri. Kami tidak bisa mengatakan satu persatu ya Tuhan. Sekiranya saudara-saudara kami ini ya Tuhan membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan jamah melalui tangan-Mu yang penuh kuasa, agar saudara-saudara kami dapat merasakan kesembuhan dari Engkau. Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Kebonarum yang pada kesempatan hari ini ya Tuhan mungkin mempunyai problema hidup. Kiranya juga Engkau berkati, Engkau bimbing, Engkau angkat problema-problema hidupnya, agar senantiasa mereka dapat menikmati hidup dengan baik dan selalu dapat melayani dengan baik. Tuhan Allah Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, yang pada kesempatan hari ini ya Tuhan, bangsa Indonesia ini sedang banyak menghadapi masalah-masalah yang serius, baik
masalah banjir, tanah longsor, gunung meletus, bahkan masalah yang paling serius adalah menghadapi adanya COVID-19. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, agar para pemimpin bangsa kami bisa memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik. Dan agar COVID-19 agar lekas sirna dari negeri Indonesia ini. Agar negeri Indonesia ini dapat kami rasakan kembali bahwa Indonesia adalah negeri yang adil dan makmur. Tuhan Allah Bapa, mampukan kami untuk berserah dengan segala hal, segala apapun yang kami hadapi. Hanya dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Karena Tuhan sendiri yang berkenan menolong kami dan mengangkat kami dalam cobaan-cobaan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Allah Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, kami haturkan demi putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri persekutuan doa pada hari ini. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 364. Bait pertama, berserah kepada Yesus. Saudara yang terkasih, demikian persekutuan doa pada hari yang ketiga. Di dalam kami memimpin persekutuan doa ini, apabila masih banyak kesalahan, kami minta maaf. Dan kami selalu mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Tuhan menyertai kita. Amin.